Kasus kebocoran data terus terjadi dan kian masif serta menjadi ancaman serius bagi data pribadi masyarakat Indonesia. Salah satu akun hacker Bjorka bahkan memasarkan 105 juta data penduduk yang diklaim dari sumber Komisi Pemilihan Umum. Selain itu akun hacker ini juga memasarkan 1,3 miliar data registrasi kartu SIM dari seluruh operator telekomunikasi. Yang terbaru, akun hacker Bjorka juga membobol data Badan Intelijen Negara dan surat Presiden Jokowi kepada BIN. Selemah itukah sistem perlindungan data di Indonesia sehingga mudah dibobol hacker berkali-kali? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC, Pratama Persada. Selamat sore, Mas Pratama. Selamat sore Mbak Rifana. Dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Selamat sore Pak Hinsa. Selamat sore Mbak Nana dan selamat sore pemirsa yang saya hormati. Dan Mas Pratama ya dari London. Selamat sore. Saya mau ke Pak Hinsa terlebih dahulu. Pak Hinsa, apa yang sudah dilakukan BSSN untuk menyikapi adanya kebocoran data berkali-kali ini? Baik Mas Nana, sebelum saya jawab pertanyaannya, saya mau mengajak kita semua menyadari bahwa negara hadir tentunya sesuai konstitusi kita. Pemerintah ini hadir untuk melindungi segenap rakyat kita, segenap tumpah darah kita untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini juga berlaku di ruang siber ya. Jadi sekarang kita sudah memiliki dunia nyata, sekarang dengan kemajuan teknologi dan informasi memiliki ruang siber. Di mana di ruang siber tentunya sama dengan dunia nyata ini. Ada di situ peluang kesejahteraan, kita tahu ekonomi kita, ekonomi digital kita luar biasa. Tapi di situ ada ancaman. Ancaman yang bisa menyerang kita. Sifat serangan di ruang siber itu ada dua. Bersifat teknis. Bersifat teknis itu menyerang sistem elektronik itu sendiri, antara lain juga mencuri data dan sebagainya. Dan serangan yang bersifat sosial, yang diserang adalah manusianya. Manusia ini terdiri dari emosi, sikap, tingkah laku, cara berpikirnya bisa berubah karena informasi yang disampaikan melalui ruang siber. Nah, tadi pertanyaan Mbak Nana kaitannya dengan berulang masalah kebocoran data ya. Apa yang sudah dilakukan BSSN, Pak? Iya, tentu kami sebelum muncul juga di ruang publik itu kita memiliki pusat operasi keamanan siber, memonitor sebenarnya apa yang ada di dark web, ya ada di deep web, kemudian apa yang ada di media sosial secara umum. Tentunya kita menyadari juga ya, tugas kami antara lain memvalidasi data ini benar atau tidak. Karena kita ketahui deep web dan dark web itu, kalau saya analogkan ya, mungkin ini sama dengan pasar gelap lah. Ya, di pasar gelap ada barang dijual atau ini ada data diperjualbelikan dan sebagainya, kita validasi dulu. Maka kami memang tidak bisa cepat-cepat untuk menjawab itu. Kita lihat data ini strukturnya kira-kira data siapa, kemudian kita juga konfirmasi kalau indikasinya itu ke salah satu misalnya stakeholder ya kita validasi juga ke sana. Jadi ini memang pekerjaan yang kita lakukan dan itu yang kita lakukan sampai saat ini dengan isu-isu informasi kebocoran data. Gitu Mbak. Jadi BSSN masih dalam proses memvalidasi data ya? Data-data ya, yang... Kita tidak... Karena kita tidak serta-merta ya, tidak boleh juga serta-merta menuduh sistem elektronik ini, sistem elektronik mana, karena kadang-kadang kan mereka tidak merasa kehilangan atau diserang. Masalahnya data ini juga Mbak, ya, ini data kita ini kan dari dulu juga sudah ada di mana-mana. Apakah ini prosesnya diambil dari sistem elektronik, apakah ini memang hasil jual beli di dark web yang seperti saya katakan tadi pasar gelap kemudian dimunculkan. Ini semua harus kita validasi. Tidak bisa kita serta-merta BSSN langsung mengejas ini dan itu. Kira-kira begitu Mbak. Oke, tapi Pak Hinsa ini kan sudah berulang kali terjadi ya klaim kebocoran data. Apakah sejak awal sampai sekarang BSSN masih terus memvalidasi bahwa ada data yang bocor?
Ini kan kebocorannya nggak terjadi sekali Pak, sudah berkali-kali terjadi. Masih dalam proses validasi data, belum ketemu titik ujungnya bahwa memang pemerintah mengakui ada kebocoran data, ada data yang bocor Pak. Jadi begini Mbak, jadi kalau dibilang sudah berulang, udah beberapa kali juga ada kasus-kasus dulu, BPJS Kesehatan dulu. Kita koordinasi kita dengan kepolisian karena penegakan hukum ya di ruang siber itu masih dari teman-teman kita di tindak pidana atau di Kepolisian Republik Indonesia. Jadi bukan hanya saya katakan kita harus hati-hati ya, harus hati-hati. Yang kita hadapi ini siapa kan gitu, dan ini bersifat teknis. Jangan justru kita memberikan data yang tidak valid. Jadi kira-kira begitu Mbak. Jadi mungkin masyarakat saya menyadari juga maunya cepat kan begitu ya. Kita maklumi juga itu. Oke, saya mau ke Mas Pratama. Mas Pratama, kalau menurut Pak Hinsa sebagai Kepala BSSN, ini masih dalam proses validasi data. Jadi pemerintah sangat hati-hati sekali dalam merespon kejadian kebocoran data yang sudah berulang kali ini terjadi. Apakah ini langkah yang cukup untuk merespon persoalan kebocoran data ini, Mas Hinsa, Mas Pratama? Ya kalau menurut saya Pak Kepala BSSN memang wajib ngomong seperti itu karena mewakili pemerintah gitu. Kalau saya bilang bahwa data-data yang sudah bocor itu contohnya misalkan data registrasi SIM card gitu. Itu ada sampelnya 1,5 juta lebih data itu sudah terverifikasi bahwa data itu memang data yang benar gitu. Kemudian data dari yang dibilang dari KPU gitu, saya juga memvalidasi beberapa NIK dan KK-nya udah pasti benar. Nggak mungkin ada orang bisa merekayasa 1 juta lebih data dengan sangat tepat, itu kayaknya nggak akan mungkin gitu. Sebenarnya kita bisa memverifikasi data itu benar. Yang jadi masalah adalah dari mana data itu berasal gitu. Ini kan menjadi masalah gitu. Masalah tata kelola ini kan sekarang menjadi masalah yang sangat luar biasa berantakannya gitu. Bagaimana ceritanya gitu pemerintah dalam hal ini Kominfo yang pada saat tahun 2018 memerintah kita untuk melakukan registrasi SIM card gitu, semuanya wajib registrasi SIM card, kalau nggak akan diblokir. Dan setelah masyarakat registrasi SIM card dan sekarang datanya bocor, tidak tahu di mana data itu disimpan. Sampai saat ini tidak mengakui bahwa data itu disimpan oleh pemerintah. Lah terus siapa yang punya data ini gitu? Kemudian yang lebih memperhatikan lagi gitu, ketika ditanya mengalihkan itu tanggung jawab BSSN loh. Emang BSSN ngerti data itu disimpan di mana? BSSN kan hanya ngomongin masalah security, keamanan gitu. BSSN sudah membuat standar keamanan begitu. Diterapkan apa enggak itu kan jadi masalah ya kan. Nah, kemudian ketika pemerintah penanggung jawab terhadap data ini ngeles gitu, KPU ngeles, kemudian Kominfo ngeles, kemudian PLN ngeles, Indihome ngeles, yang jelas-jelas datanya itu valid kok. Saya sudah membuktikan sendiri. Ayo kita challenge coba. Mana data yang dibilang nggak valid gitu? Ya mungkin ada 1-2 data yang nggak valid karena data registrasi SIM card itu tidak semuanya digunakan untuk handphone, ada digunakan untuk GPS, digunakan untuk CCTV, digunakan untuk modem yang memang tidak bisa kita gunakan untuk pemanggilan atau untuk WA gitu. Mana yang nggak valid sebelah mananya gitu. Nah hal ini yang menurut saya harus dihindari ya gitu, dan ini menjadi pelajaran buat pemerintah bahwa ya ini loh sistem Anda itu lemah loh gitu. Anda itu harus bikin gitu, harus melindungi masyarakat gitu. Ini yang jadi persoalan kan masyarakat sudah mempercayakan data yang kepada pemerintah gitu untuk disimpan, untuk diolah oleh pemerintah begitu, tapi pemerintah tidak mengamankan data itu dengan baik. Akhirnya yang rugi siapa? Balik lagi masyarakat yang akhirnya rugi. Akhirnya menjadi korban penipuan, datanya digunakan untuk iklan judi online, petipu pinjol ilegal dan lain-lain gitu. Kalau orang-orang yang pejabat-pejabat itu nggak akan ngerasa gitu, karena mereka nggak mengalami. Kalau di bawah itu mengalami semuanya. Nggak akan ada judi online di Indonesia itu kalau agen-agen atau bandar-bandarnya tidak punya data nomor handphone yang dikirimi iklan judi online itu. Gitu loh. Jadi harus berpikir gitu. Ini bukan masalah yang remeh gitu menurut saya sih Mbak Rifana. Mas Pratama, saya ingin tanya, kalau dibandingkan dengan negara lain yang punya pasti data masyarakatnya juga banyak, apakah yang terjadi terhadap di Indonesia ini juga kerap kali terjadi kebocoran-kebocoran data di negara lain, atau memang ini hanya yang paling sering terjadi di Indonesia saja, Mas Pratama?
Iya, ini masalah ini terjadi di hampir semua negara, Mbak, gitu. Apa Oke. namanya, pernah terjadi tapi mereka belajar gitu. Hmm, hmm, Contohnya misalkan data LinkedIn itu bocor tahun 2012 gitu. hmm. Setelah itu dia memperkuat sistemnya sampai sekarang nggak ada tuh bocor-bocor gitu. Oke. Oke. Kemudian apa perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika gitu. Mereka mengalami kebocoran juga saat itu, tapi mereka belajar. Tidak terjadi kebocoran berikutnya. Nah, di Hmm, hmm. Indonesia ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu kita mengalami kebocoran, sampai sekarang masih bocor terus. Oke. Kan ada yang salah di sini. Oke. Ada apa ini dengan Indonesia ini gitu? Kenapa kok apa security awareness tidak menjadi apa namanya prioritas gitu para Hmm. pemimpin negara kita ini gitu, Mbak? Oke, saya mau ke Pak Hinsa. Pak Hinsa tadi di-mention oleh Mas Pratama bahwa standar keamanan BSSN ini kan sebetulnya sudah dibuat ya. BSSN sudah membuat standar keamanan, tapi pertanyaannya diterapkan tidak sih oleh kementerian dan juga lembaga? Atau ya ini sekedar formalitas saja ketika BSSN membuat standar keamanan, kemudian kementerian lembaga hanya setengah hati saja menjalankan karena lembaga Anda kan dibentuknya melalui Kepres gitu. Baik Mbak, mohon maaf Mbak Pratama, kita perpres ya, bukan Ya Kepres. Perpres, perpres. 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 Perpres ya. Dan baru kemarin juga tahun lalu kita sesuaikan lagi ya, kita dengan tantangan tugas ya. Jadi memang perlu disadari juga, BSSN ini kan Perpres 2017, kita baru membangun 2019. Oke. 2019 kita membangun, saya masuk di pertengahan di situ. Di 2020 kita diajar COVID ya, diajar COVID 2019. Jadi memang pemerintah ya, saya katakan tadi tujuannya adalah untuk melindungi rakyat. Tentu berupaya semaksimal mungkin dan kami juga berupaya dengan kondisi ya, dengan kondisi yang memang tidak mudah. Ya, kita sudah buat roadmap dan sebagainya, tapi tentu dalam hal ini kita berupayalah apa yang bisa kita upayakan, terutama memang sosialisasi. Tadi pertanyaannya, apakah ya semua kementerian atau semua lembaga itu melaksanakan apa yang kita sampaikan. Ya. Di BSSN ada namanya Pusat Operasi Keamanan Siber, memonitor ya. Jadi setiap saat kita berikan notifikasi. Memang notifikasi itu tidak serta-merta ya, kita akui juga tidak semuanya langsung merespon dengan baik, sehingga kadang-kadang kita memang harus turun ya, menyampaikan ke mereka, membantu mereka. Ini adalah sesuatu, saya rasa kita sepakat ya, masalah ruang siber ini memang keamanan ini sedang dan harus kita bekerja keras ke depannya. Kira-kira demikian, Mbak. Oke, Pak Hinsa, tadi Anda mengakui bahwa ada beberapa kementerian dan juga lembaga yang mesti disentil terlebih dahulu oleh BSSN kalau mereka tidak menjalankan standar keamanannya. Saya ingin juga menanyakan apakah Anda mengakui bahwa sistem keamanan perlindungan data di Indonesia ini sangat lemah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Pratama? Relatif lah ya. Pengertian lemah kita juga melihat memang saya katakan tadi latar belakang kita sedang membangun. Saya juga tidak mengatakan bahwa kita sudah aman, sudah kuat, karena memang banyak hal yang harus kita bangun. Sumber daya manusia harus kita bangun. Sumber daya manusia bukan hanya sumber daya manusia yang ada di BSSN ya, di kementerian ini sudah kita buat rencananya dengan bagus dan tentunya prosedur dan sebagainya. Katakanlah misalnya juga kita sedang bersama-sama dengan Komisi 1 DPR RI bagaimana segera mewujudkan undang-undang atau RUU Kamsiber ya, karena bagaimanapun kita bayangkan kalau tidak ada undang-undang ini memang agak sulit dalam melaksanakan tugas. Payung hukumnya, coba kita bayangkan misalnya TNI tidak punya undang-undang, bagaimana kira-kira mereka melaksanakan kesulitan. Nah, jadi ini juga sedang kita kerjakan, Mbak. Kita sedang berkoordinasi, kita terutama dengan Komisi 1 ya. Jadi kira-kira kalau kita lihat juga ya sekarang ini kita sebenarnya ada setiap 2 tahun sekali itu Global Cyber Index itu dikeluarkan ya. Dan tahun 2020 kita sebenarnya sudah ada peningkatan ini ya. Di tahun 2018 kita masih 74, sekarang kita sebenarnya sudah di 24, di ranking 24 dunia ya. Tentu ini juga hasil kerja kita, hasil pemerintah untuk membenahi BSSN ini. Dan kita harapkan ini tentu
akan kita bangun ke depan terus dan bisa semakin bagus. Jadi kalau dibilang paling rendah juga tidak juga ya, karena ada indikator ya Baik. yang dibuat oleh Global Cyber Index. Ini bersifat internasional. Oke. Kita sekarang berada di 24. Oke, nanti saya ingin tanya apa akibatnya kalau pemerintah ini terlambat untuk mengatasi persoalan kebocoran data, sementara waktu terus berjalan begitu ya, apalagi kita mau menyambut pemilu 2024, apa yang akan terjadi nantinya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Pak Hinsa Siburian, Kepala BSSN, dan juga Mas Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Cisrek. Saya mau ke Mas Pratama. Mas Pratama, apa yang terjadi kalau persoalan kebocoran data ini tidak segera diselesaikan oleh pemerintah? Kalau tadi penjelasannya Pak Hinsa bahwa masih terus kemudian digodok RUU Keamanan Siber bersama dengan Komisi 1, RUU PDP juga akan dibawa ke sidang paripurna, tapi kan ini waktu terus berjalan sementara hacker-hackernya tidak bisa menunggu. Sementara kebocoran data terus terjadi. Apa yang akan terjadi, Mas Pratama? Ya, akhirnya nanti banyak terjadi kegaduhan, Mbak. Kenapa? Karena selain data-data yang bocor ini digunakan untuk melakukan kejahatan kepada masyarakat, begitu, data-data yang cukup lengkap ini, karena dari data SIM card itu dipadukan dengan data dari KPU, begitu, akan ketahuan tuh setiap orang nomor KTP itu nomor handphonenya berapa gitu ya kan. Kemudian digabungkan dengan data-data platform e-commerce yang sudah bocor, Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain gitu, bisa digunakan profiling. Nah, ini tahun 2024 gitu, menurut saya ini menarik ini. Kenapa? Karena data-data ini gitu jika dimiliki oleh satu organisasi gitu, bisa digunakan untuk melakukan iklan-iklan politik yang menyasar ke masyarakat kita gitu. Contohnya misalkan tahun 2016 ada kasus Cambridge Analytica, saat itu data Facebook kemudian ada 60 juta lebih diambil oleh perusahaan pihak ketiga gitu, digunakan untuk melakukan iklan politik saat itu Presiden Trump gitu, sehingga setiap orang gitu mendapatkan iklan yang berbeda-beda gitu sesuai dengan profiling masing-masing orang gitu, sehingga mereka dengan sangat senang hati bisa mengubah haluannya untuk memilih orang yang diiklankan tersebut gitu, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat gitu, karena digoda, karena dimasukin informasi-informasi yang sebenarnya informasi tersebut tidak benar. Nah, ini bisa berpotensi nanti di tahun 2024 gitu, yang dimulai dari saat sekarang gitu, karena data ini sangat lengkap sekali. Saya bisa tahu loh nama si A yang rumahnya ada di Aceh, kelurahan di kecamatan ini, nomor handphonenya segini gitu. Jadi itu nanti bisa di klaster-klaster tuh nanti itu. Waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Saya ingin tanya ke bisa digunakan gitu untuk profiling pada pemilih di 2024, Pak Hinsa. Ini apa yang akan dilakukan oleh BSSN tentu saja dengan stakeholders lainnya di pemerintah agar ini tidak terjadi, karena ini akan sangat mengerikan ketika terjadi profiling kepada masyarakat dan ini bisa digunakan untuk melakukan kampanye-kampanye politik, sementara pemilihan umum akan terjadi di 2024. Kalau tidak segera diantisipasi akan terjadi hal-hal tadi yang disampaikan oleh Mas Pratama, Pak Hinsa. Iya Mas, ya Mbak Nana, jadi BSSN tentu punya program ya, punya program yang harus kita laksanakan, termasuk di situ adalah sosialisasi dan literasi. Kemudian juga bagaimana kita membangun sumber daya manusia kita. Kemudian juga tentu yang saya katakan tadi, masalah tata kelola, masalah peraturan perundang-undangan, semua kita kerjakan ya. Ya karena Badan Siber itu ada 3 komponen utama yang harus kita bangun. Sumber daya manusianya harus kita bangun, kemudian proses dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dan ketiga adalah teknologi. Memang teknologi mahal ya, tapi sekarang kita memang antara lain yang bisa kita prioritaskan terutama sumber daya manusianya dan juga bagaimana proses peraturan perundang-undangan ini kita kebut ke depan. Jadi banyak literasi yang kita lakukan sebenarnya. Kita kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, kita sudah melakukan mereka juga membantu. Jadi yang kita harapkan adalah sebenarnya ada kesadaran dari kita semua bahwa persoalan masalah keamanan siber ini persoalan kita semua, sehingga berupaya untuk
membangun ya. Dan saya yakin pemerintah, ya terus terang aja Mbak Nana ya, kalau secara saya pribadi melihat, Badan Siber dan Sandi Negara itu hadir baru 2017. Ya. Padahal internet ini sudah sekian puluh tahun yang lalu. Ya syukur kita Pak Jokowi membentuk Badan Siber dan Sandi Negara. Tentu yang saya katakan tadi, kita dalam proses. Nah, ini yang kita ajak semua masyarakat untuk bisa kesadaran masing-masing kesadaran untuk keamanan siber ini. Oke. Kira-kira gitu Mbak. Selain menumbuhkan kepercayaan dan juga kesadaran dari masyarakat untuk sama-sama menjaga datanya, tapi ada tanggung jawab dari pemerintah yang harus dilaksanakan untuk menjaga keamanan data dari warga negaranya. Karena itu adalah kewajiban dari pemerintah, Pak Hinsa. Terakhir Mas Pratama, saya ingin tanya apa yang perlu dievaluasi agar kebocoran data ini tidak terulang kembali. Mungkin yang pertama pemerintah harus mau menerima ataupun mengakui begitu ya memang terjadi kebocoran data. Kalau kita lihat pemerintah negara lain ada yang meminta maaf saat terjadi kebocoran data. Tapi pemerintah Indonesia tidak mau mengambil tanggung jawab itu, Mas Pratama. Mas Pratama? Hilang. Mas Pratama? Mas Pratama? Oke, tampaknya kita kehilangan. Sorry. Oke, silakan Mas Pratama. Oke. Jadi kalau menurut saya langkah paling cepat adalah pemerintah kita mulai sadar bahwa keamanan cyber ini harus menjadi prioritas begitu. Kalau menjadi prioritas, tempatkan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber ini sesuai dengan kedudukannya gitu. Contohnya misalkan BSSN, bagaimana BSSN bisa bekerja mengamankan Indonesia dengan hanya anggaran 500 miliar gitu. It's impossible lah gitu. Nggak akan mungkin bisa terjadi gitu. Bagaimana BSSN bisa mengamankan keamanan cyber Indonesia dengan SDM-SDM yang mungkin dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mungkin nanti berkompeten dalam bidang cyber begitu. Nah, ini harus serius gitu. Kalau memang benar-benar pemerintah kita serius, ya itu perkuat gitu, koordinasi dengan baik, karena nggak bisa tuh ancaman cyber hanya tanggulangi oleh satu institusi. Nggak bisa tuh BSSN sendirian melawan hacker-hacker itu atau melawan musuh-musuh yang bertanggung jawab terhadap keamanan cyber gitu. Nggak bisa tuh misalnya Kominfo hanya sendirian ngelawan musuh-musuh yang dari luar. Nggak ada. Semuanya harus berkolaborasi, semuanya harus berkoordinasi, dan tempatkan bahwa keamanan cyber ini menjadi prioritas. Prioritas itu bukan hanya bilang bahwa oh ya BSSN bertanggung jawab, ya BSSN nanti yang jadi koordinator. Nggak seperti itu gitu. Kalau memang ada komitmen dari Pak Presiden gitu, kasih dong anggaran yang benar gitu, sehingga bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kasih dong teknologi yang benar gitu, kasih dong SDM yang benar gitu, supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Kalau sekarang kan enggak gitu, seolah-olah ya udah kerja aja gitu, yang penting gimana caranya dengan kondisi yang terbatas gitu kerja untuk aman Indonesia gitu. Nggak akan bisa gitu, nggak boleh seperti itu gitu. Oleh karena itu komitmen pimpinan dalam hal ini, komitmen Pak Presiden itu penting sekali dalam penanggulangan keamanan cyber yang ada di Indonesia gitu. Kalau enggak akan kejadian lagi. Lihat aja nanti. Kalau kita nggak serius pasti nanti akan kejadian lagi. Sekarang udah diancam nih, Pertamina datanya mau dibongkar karena menaikkan harga BBM gitu. Nanti nggak tahu apalagi ke depannya gitu. Apalagi tipe si hacker ini dia bukan hanya melakukan pencurian data, menjual data, dia juga mau mulai ikut-ikutan meramaikan situasi politik yang ada di Indonesia gitu. Oleh karena itu memang kita harus hati-hati, dan itu bisa kita lawan kalau kita bersama-sama dan menjadi kuat. Baik, kita tunggu bagaimana komitmen dan juga tanggung jawab dari pemerintah untuk bisa mengatasi persoalan kebocoran data ini, karena sekali lagi ini tentu saja mengganggu ataupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Ada Hinsa Siburian, Kepala BSSN, dan Pratama Persada, Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber CISREC. Selamat sore Pak Hinsa dan juga Mas Pratama, sehat selalu.